Salve saudara-saudariku, jumpa lagi dengan Patrice Allegro, Veritas di Parabikos. Masih dalam euforia kunjungan Sri Paus yang mulia, Paus Fransiskus ke Indonesia, Timor Leste, Indonesia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura. Mari kita bahas tentang signifikansi Gereja Katolik di Asia dalam kacamata yang sedikit berbeda. Bukan kacamata heresi, kacamata kuda, tapi dari kacamata geopolitik. Kan ada pertanyaan simpang siur di sosial media tentang Paus ini datang ke Indonesia mau buat apa? Mau kristenisasi kah? Atau mau apa sih? Karena dia itu kan presiden di Vatikan, kepala negara Vatikan, lalu dia kunjung ke Indonesia. Apa sih motivasi di balik visitasi Sri Paus ke negara-negara di Asia Pasifik? So, ada dua orang reporter yang menulis artikel ulasan yang begitu bagus di website kantor berita The Diplomat ya. Read The Diplomat, Know the Asia Pacific. Kayaknya ini website khusus untuk Asia Pasifik, tentang Asia Pasifik. Mereka menulis tentang kekristenan di Asia. Ini tulisannya sekitar tahun 2015 ya. 4 Februari, bukan 2015, 4 Februari tahun 2022. Ya. Tulisannya berjudul Catholicism's Overlooked Importance in Asia, atau kekatolikan yang diabaikan di Asia. Nah, dari hasil membaca artikel tersebut, saya rangkum beberapa poin yang bisa kita lihat bersama pada kesempatan ini. Sekaligus aplaus dan terima kasih syukur kepada Tuhan atas kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura. Let's begin. Vamonos. Ya saudara-saudariku, banyak orang percaya bahwa Filipina ini adalah negara paling Katolik di Asia. Ya. Hmm. Tapi ini belum terjadi sejak tahun 1990-an. Nah, karena Timor Leste sekarang memiliki presentasi umat Katolik yang jauh lebih tinggi. Nah, bagaimana ya kita menjelaskan pergeseran ini yang menarik? Begitu menarik perhatiannya. Timor Leste sejak tahun 90-an, tapi kemudian meledak populasi penduduk beragama Katolik di sana. Apakah yang bisa dikatakan tentang bias geopolitik dan modern kita sekarang? Mengapa penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang Katolisisme, gereja Katolik di Asia, Pasifik, dan global? Populasi Filipina saat ini adalah 83% Katolik dibandingkan dengan Timor Leste dan 97% umat Katolik. Timor Leste 97% atau 98 ya. Pengamat biasa mungkin berasumsi bahwa prevalensi Katolik ini disebabkan oleh masa lalu Timor Leste sebagai koloni Portugis. Tetapi saudara-saudari, ketika Portugal angkat kaki pada November 1975, kurang dari 20% penduduk Timor adalah Katolik. Baru selama integrasi dengan Indonesia tahun 1975 sampai 1999, orang Timor menjadi Katolik secara masif, besar-besaran. Dengan kata lain, Katolik di Timor Leste itu bukan hanya produk sampingan dari penjajahan Barat. Ini adalah sesuatu yang lebih baru dan terkait dengan dinamika antar Asia. Sementara agama katrom ini di Asia ditolak sebagai impor budaya dan sering dikecam sebagai alat penjajahan Barat, pandangan seperti itu mengabaikan banyak contoh di mana Katolik berdiri sebagai perisai bagi orang-orang yang tertindas. Stronghold. Selama periode pendudukan kekerasan, kelaparan di Timor, Katolik membantu menarik perhatian internasional ke Timor Leste. Setelah kemerdekaan berhasil di safeguarded, diamankan, Katolik juga membantu rekonsiliasi dengan apa yang dinamakan musuh ya. Dalam hal ini Indonesia, rekonsiliasi. Saya sendiri pernah mengikuti beberapa kali perayaan rekonsiliasi ya, yang digabungkan dengan perayaan-perayaan bersejarah, momen bersejarah di Timor Leste. Misalnya Bicentenario, 200 tahun misi di Manatuto, aku juga hadir bersama warga ekstintim di Indonesia, terutama di Kupang. Dan pada saat 500 tahun mendaratnya Portugis di Livau, aku juga turut hadir di situ, menggalang rekonsiliasi. Nah,
Eh, Selain itu, pertobatan yang relatif baru, konversi dari yang relatif baru dari orang-orang Timur ini menunjukkan bahwa afiliasi agama dapat bergeser dengan cepat, bahkan sampai saat ini. Dan ini mempertanyakan kebenaran modern yang melihat agama dan Katolik khususnya sebagai stagnan, tetap konservatif, dan menurun, degrade. Ya. Nah, untuk meminimalkan pergeseran yang membingungkan ini, orang sering menanggapi bahwa Timor Leste adalah pulau kecil di pinggiran Asia. Tapi ternyata Timor Leste masih merupakan wilayah yang 20 kali lebih besar dari Singapura dan terletak di perhubungan ketegangan geopolitik yang penting yang terletak di antara Australia dan China. Tetapi bahkan bergerak melampaui Timor Leste, Gereja Katolik di seluruh kawasan Asia Pasifik layak mendapat perhatian lebih daripada yang diterimanya sekarang. Layak mendapat perhatian. Makanya Paus kunjung ke sini kan. Para pengamat sering mengklaim bahwa agama Katolik ini adalah minoritas agama kecil di wilayah Asia Pasifik ini. Mengesampingkan Filipina dan Timor Leste, umat Katolik itu mewakili kurang dari 5% ya, dari selain Filipina dan Timor Leste. Orang Katolik ini hanya kurang dari 5% ya, dari populasi di sebagian besar negara Asia. Tetapi statistik nasional ini menyembunyikan pentingnya Katolik Asia dalam skala lokal. Misalnya, sementara hanya 3% dari seluruh populasi Indonesia yang beragama Katolik, Pulau Flores dan sebagian Papua itu sebagian besar beragama Katolik. Papua Selatan misalnya itu Merauke itu banyak Katolik. Di tempat-tempat ini umat Katolik adalah mayoritas. Akibatnya kohesi nasional dan integritas teritori Indonesia bergantung pada minoritas ini. Setuju? Demikian juga di negara-negara seperti India, Sri Lanka, Vietnam, dan Myanmar, umat Katolik tidak terwakili secara merata di seluruh negeri. Beberapa daerah dan kota dapat menampung proporsi umat Katolik yang jauh lebih kuat. Dan dengan demikian, Katolik Asia tidak dapat dipahami hanya sebagai kelompok minoritas agama. Jejak lokalnya sangat bervariasi dan berdampak pada pembangunan negara bangsa di Asia. Kendati demikian, saudara-saudariku, pentingnya katolisitas Asia ini tidak dapat dipahami hanya dengan melalui angka dan statistika. Misalnya, ketika tiba untuk mendefinisikan negara-negara paling Katolik di benua Asia ini, para ahli, para sarjana ini berpendapat bahwa Jepang dan Thailand sangat penting untuk dipertimbangkan. Kedua negara ini, Jepang dan Thailand, punya sejarah panjang pertemuan dengan Katolik. Selama akhir abad ke-16, ratusan ribu orang Jepang masuk Katolik. Iman yang baru diperkenalkan ini bertindak sebagai alat untuk mendefinisikan konsepsi diri dari masyarakat yang sangat beragam di negara-negara kepulauan tersebut. Tetapi dalam menghadapi ketertarikan yang tiba-tiba dengan agama asing ini, para elit yang bersaing memaksakan jalan alternatif pada Jepang misalnya. Selama periode Edo tahun 1600 sampai 1868, para penguasa Jepang tanpa henti bekerja untuk menghasut, ya, memprovokasi identitas etno-religius yang homogen, di mana Katolik berdiri sebagai model tandingan yang diam dan tidak terlihat, invisible and silence. Ingat ya film The Silence, ya, The Silence. Dalam pembuatan, dalam pembangunan Jepang modern, Katolik dengan demikian beroperasi sebagai imajiner yang kuat, order, ya, peran penting untuk membangun persatuan negara modern. Di Thailand, pertemuan antara penduduk lokal dan gereja Katolik melalui jalur yang berbeda, tetapi agak sebanding. Upaya untuk membangun identitas Thailand yang modern dan homogen, sistemisasi etos Theravada, dan keilahian penguasa dalam banyak hal terinspirasi oleh dan dari tanggapan terhadap Barat, Western, dan agama arketipnya, Katolik. Di Thailand dan Jepang masa lalu, tetapi juga di India dan Cina saat sekarang, Katolik beroperasi sebagai pertanyaan eksistensial yang tidak dapat dengan mudah diabaikan. Cara yang sering diabaikan tetapi kuat untuk pembentukan identifikasi alternatif. Nah, jelas ya saudara-saudari, mempelajari pentingnya Katolik di Asia tidak dapat dibatasi pada menghitung jumlah orang yang beriman Katolik. Pengaruh agama
kepausan ini, agamanya yang dipimpin oleh Paus Fransiskus sekarang ini, lebih dalam dan lebih subtil, lebih halus daripada apa yang disodorkan oleh statistik kuantitatif. Bagi banyak masyarakat dan kelompok etnis Asia yang berusaha untuk mendefinisikan identitas kolektif dan model politik mereka, Katolik adalah pemain kuat yang menghasilkan berbagai jawaban langsung dan tidak langsung di tingkat lokal dan nasional. Baik di seluruh pulau-pulau Jepang, di sekitar Teluk Thailand, di Asia Tengah, atau di seluruh anak benua India, Katolik mungkin dianggap sebagai orang lain yang tidak nyaman, the others who make us weird. Tetapi itu mempengaruhi cara pemerintah modern, pertukaran ekonomi, dan sistem pengetahuan dan kesehatan kolektif yang terdefinisi, ditentukan dengan sangat jelas. Memang pendidikan dan kedokteran kesehatan adalah dua dimensi yang harus dipertimbangkan dengan cermat dalam setiap penelitian pencermatan tentang Katolik di Asia. Selama berabad-abad terakhir, umat Katolik telah membangun lembaga pendidikan dan rumah-rumah sakit, lembaga medis yang tak terhitung jumlahnya di banyak sub-wilayah Asia. Sekolah-sekolah dan rumah sakit tersebut memainkan peran penting dalam tatanan sosial lokal dan dalam penegasan mereka dalam jaringan global. Selain pengetahuan dan teknik baru yang mereka bawa, lembaga-lembaga ini menyebarkan narasi alternatif dan menghubungkan penduduk lokal dengan sumber daya dan mitra yang lebih jauh. Tidak mengherankan bahwa para elit dan pemerintah sering mengawasi dengan cermat sekolah-sekolah dan rumah-rumah sakit Katolik. Jika tidak, ya sedikit mengatur mereka dengan paksa. Karena itu, menyelidiki realitas hidup lembaga-lembaga sosial Katolik yang tersebar di banyak wilayah Asia, serta ketidakhadiran dan kadang-kadang hilang munculnya mereka sesekali, adalah cara yang berharga untuk memahami masyarakat dan politik lokal, serta negara bangsa yang menaunginya. Ya, saudara-saudari, Katolik Asia bukan hanya tentang Asia. Katolik Asia not only for Asia. Banyak umat Katolik dari Vietnam, Filipina, dan Sri Lanka telah bermigrasi ke negara-negara non-Asia untuk mencari peluang baru. Mereka berkontribusi pada ekonomi negara di mana mereka tinggal, negara adopsi mereka, dan menjalin ikatan interkoneksi dengan Asia. Selain itu, keuskupan dan ordo religius di Asia tidak ragu-ragu untuk mengirim anggota religius, seminaris, imam, dan biarawan-biarawati untuk belajar dan melayani di negara-negara non-Asia. Di Eropa, imam-imam dari India dan Vietnam itu menjadi bagian yang justru lebih berkembang daripada klerus lokal. Meskipun sedikit perhatian yang mereka terima dari orang lokal, mereka tetap mengizinkan Katolik Eropa untuk mempertahankan beberapa way of operationnya dan untuk mereimajinasi dirinya sendiri. Katolik di Eropa yang mulai jatuh ke dalam sekularisme. Nah, dengan keberadaannya di seluruh dunia, literally di seluruh dunia, umat Katolik Asia adalah komponen yang dinamis dari jaringan global yang membentuk dunia kontemporer kita. Di Amerika Utara, mereka mempertahankan banyak paroki etnis dan mempengaruhi cara Katolik Amerika mempromosikan dirinya dalam urusan dunia dan persaingan Tiongkok Amerika. Di Dubai, pengunjung gereja dari Filipina, Malayali, dan Konkani mewakili komunitas Katolik yang terbesar. Bersama-sama, mereka menunjukkan bagaimana jumlah umat Katolik di Timur Tengah tidak hanya menurun, tetapi justru ada di tengah-tengah rekonfigurasi yang intens, pembentukan kembali yang cukup mendalam. Akhirnya, saudara-saudara, dengan semakin banyaknya umat Katolik Asia yang mengakses tanggung jawab tinggi dalam hierarki Katolik, kekhawatiran dan kepekaan khusus mereka kemungkinan besar akan membentuk kembali prioritas gereja Katolik. Secara bersamaan, meningkatnya pentingnya kawasan Asia Pasifik akan memberi bobot lebih pada suara mereka. Meskipun umat Katolik Asia secara numerik masih lebih sedikit daripada umat Katolik Afrika dan Amerika Latin. Ya. Jadi, baik di dalam atau di luar gereja, umat Katolik Asia adalah kekuatan penting untuk dipertimbangkan secara geopolitik. Saudara-saudara, apa kesimpulannya? Ada kebutuhan mendesak untuk mengatasi prasangka modern
dan dengan cermat meneliti cara-cara di mana benua terpadat di dunia, benua Asia, dan organisasi keagamaan terbesar di dunia, Gereja Katolik, beririsan secara langsung. Sementara Katolik tidak sedang menurun atau terbatas pada urusan agama, studi ilmiah sosial tentang Katolik Asia akan memberikan jendela unik tidak hanya tentang bagaimana masyarakat Asia dan Gereja Katolik berkembang, tetapi juga tentang bagaimana mereka saling mempengaruhi dan membentuk urusan global. Meneliti Katolik Asia tidak hanya akan mempertanyakan wacana yang berlaku tentang kolonialisme, identitas nasional, dan globalisasi, tetapi juga menyediakan alat analisis yang kurang fleksibel terhadap ideologi ekonomi dan kepentingan nasional. Umat Katolik Asia berdiri di perhubungan dari pertanyaan geopolitik yang paling mendesak. Sementara agama-agama lain di Asia telah menjadi objek pengawasan ilmiah yang intens, sekarang saatnya untuk mengenali signifikansi global Katolik di Asia. Terima kasih Paus Fransiskus telah mengunjungi Indonesia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura. Arrivederci.